ahli waris dan menjadi lahir baru oleh karena darah Yesus. Bapak Ibu yang kami kasih oleh Tuhan, mari kita akan satu ujian. PPR 1 nomor 79, yaitu jaminan mulia. sehingga kami boleh mendapatkan anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Kami ingin
memuji dan menyembah akan nama-Mu, mengagungkan dan membesarkan akan nama Tuhan, dan berdengar-dengaran dengan sabar. Oleh karena itu pagi hari ini kami ingin serahkan kepada kami. Kami mengakui pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Banyak mujizat pada zaman Yesus atas mereka yang mempunyai iman yang sangat kuat. Salah satunya Bapak Ibu, seorang hamba perwira yang sangat sakit keras. Dia percaya bahwa Yesus sanggup melakukan kesembuhan meskipun dengan perkataannya. Seorang hamba perwira ini percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu, meskipun Yesus tidak melihat seorang yang sakit keras ini, dengan perkataannya saja sembuh. Betul Bapak Ibu, dengan perkataan Yesus sembuh seorang yang sangat keras ini. Bapak Ibu yang berkasihan Tuhan, dan Tuhan Yesus memuji seorang hamba perwira ini. Saya baru kali ini melihat iman yang sebesar ini. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Dengan iman yang sangat kuat, kita percaya Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Kita harus berkata, Tuhan, pegang tanganku. Apapun persoalan kita pada pagi ini, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Di dalam doa-doa sahabat ini Bapak Ibu, apapun pergumulan Bapak Ibu, persoalan rumah tangga, persoalan apapun, bahkan gereja ini, mari kita serahkan pada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kita akan suatu pujian, Bapa pegang kananmu. Setelah itu kita naikkan doa sahabat.
bagi gereja kami dan bangsa kami. Terima kasih, kami tidak kekurangan sesuatu yang baik. Kami percaya semuanya berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati rumah tangga kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah rasa syukur kami rindu untuk menopang saudara-saudari kami yang Tuhan izinkan mengalami beberapa pergumulan di dalam kehidupannya dan berseru-seru memohon pertolongan yang datangnya kepada Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan yang akan menguatkan dan menumbuhkan hatinya. Tuhan yang akan memberi dan menambahkan pengalaman baru di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga satu waktu boleh memuji dan memuliakan anak-anak Tuhan. Karena berkat yang Tuhan limpahkan, pertolongan dan penyertaan yang Tuhan beri. Kami juga menyerahkan untuk TK dan Paul Esther ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon Tuhan memberi hikmat marifat agar guru dan bekerja sama dengan kepala sekolah dapat mengembangkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Anak-anak dapat terdidik dengan baik, takut akan Tuhan, bertumbuh sesuai dengan usia mereka dan mereka boleh menikmati kebaikan perubahan Tuhan dan akan menjadi bekal bagi mereka dalam pengiringan mereka kepada Tuhan ketika mereka dewasa nanti. Kami serahkan Yayasan Esther yang menaungi ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati rekan-rekan pengurus agar boleh bekerja sama dengan TK dan PAUD untuk pekerjaan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati untuk sidang jemaat-Mu yang mendukung pelayanan ini, baik lewat tenaga, doa, dan juga dana. Tuhan melimpahkan berkat atas hamba-Mu sehingga kami boleh ambil bagian pelayanan dengan apa yang kami punya dan kami miliki. Kami menyerahkan perjalanan gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu, taruh hikmat marifat dari hamba Tuhan, majelis, aktivis, sidang jemaat-Mu, agar kami boleh bersama-sama bertumbuh iman kami dengan dasar yang benar. Tidak hanya kami diberkati lewat anugerah yang Tuhan beri dan limpahkan kepada kami, tetapi kami disanggupkan menjadi saluran berkat bagi keluarga yang paling terdekat, bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi hari ini untuk bangsa dan negara kami, serta kota di mana kami tinggal. Kami tetap meyakini segala sesuatu ada dalam rancangan Tuhan. Kami menyerahkan akan negeri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami percaya sanggup mengubah hati yang keras. Tuhan sanggup memulihkan negeri kami, baik dari pandemi, keadaan ekonomi, keamanan negeri kami. Kami mohon pertolongan Tuhan turun atasnya. Demikian juga kota di mana kami tinggal, kami boleh berbakti. Kami boleh bekerja, kami boleh melayani. Tuhan memberkati kota ini dan sejahtera Tuhan turun atasnya. Anugerah keselamatan Tuhan berikan kepada orang-orang yang tinggal di kota ini, sehingga mereka juga boleh merasakan kebaikan kemurahan Tuhan dan mendapatkan anugerah keselamatan sama seperti kami. Kami menyerahkan untuk pembangunan gedung sinode kami yang terus berjalan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon berkat Tuhan turun atas setiap orang yang ambil bagian, baik yang secara langsung maupun yang mendukung dari jarak jauh. Kami serahkan semua jemaat GKMI ke dalam tangan kasih-Mu, agar kami dapat mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Wisma Sinode
Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami dalam satu nama Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang kami isi Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tentunya rindu tentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur mengatakan orang yang kesukaannya Taurat Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di aliran sungai, dan pada saat tiba, pada saat musim mereka berbuah lebat, dan apa yang diperbuatnya itu berhasil. Bapak Ibu, ini sungguh luar biasa. Mazmur memberikan suatu masukan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tentunya kita mengasihi Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Dan mari kita angkat satu pujian dalam kita firman Tuhan, dalam firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, aku mengasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami akan merenungkan sebagian sabda kebenaran firman-Mu. Kami mengakui di hadapan Tuhan kami sangat terbatas ketika mencoba menguraikan akan sabda-Mu. Demikian juga jemaat yang mendengarkannya. Tetapi kami percaya Allah yang tidak terbatas oleh apapun,
lewat Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hati kami, yang akan menolong setiap kami untuk memahami sabda kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi semakin kuat, semakin bersungguh-sungguh di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami siap berdengar-dengaran dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Demikian sabda firman Tuhan pagi hari ini. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus diperbaharui dengan sabda kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, perasaan gelisah, galau, bimbang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi atas sekitar kita. Kadang membuat kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat atau apa yang harus kita lakukan. Dan ketika kita mencoba menyelesaikan kegalauan, kegelisahan hati kita, maka seringkali keputusan-keputusan yang kita ambil pun kadang-kadang tidak pas, kadang-kadang tidak tepat apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Tidak hanya dalam kehidupan setiap kita, tetapi para murid pun juga mengalami hal yang sama di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Dalam teks yang kita baca di pasal yang ke-14, kita melihat di pasal juga yang ke-13, pasal sebelumnya, maka murid-murid menjadi gelisah, murid-murid menjadi khawatir di dalam hatinya karena mereka akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Lewat perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baik bagi Thomas maupun juga bagi Petrus. Apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana mereka dapat mencapai apa yang Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan? Di tengah-tengah situasi dan suasana hati yang demikian di antara para murid, lalu kemudian Tuhan menyampaikan kepada para murid bahwa semua itu harus terjadi di dalam kehidupan yang dialami. Tuhan harus meninggalkan mereka. Karena nanti kalau kita membaca di Injil Yohanes, maka kita akan terus melihat setelah pasal 14 selanjutnya peristiwa tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan ke surga. Sebagai satu peristiwa di mana itulah pelayanan Tuhan, satu-satunya jalan untuk menyelesaikan kutukan yang diterima oleh manusia akibat dosa di Taman Eden. Upah dosa maut, sehingga agar manusia terlepas dan terbebas dari maut, itulah
Allah hadir di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, atau orang berkata berinkarnasi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga lewat peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus itulah yang akan menjadi pembebas bagi orang-orang yang percaya. Sehingga kalau secara detail di pasal yang ke-14 dikatakan bahwa Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Di mana aku berada, maka kamu pun akan berada di dalamnya. Satu berkat yang besar, satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Dan di tengah-tengah situasi kebimbangan yang dimiliki oleh para murid itulah, maka di ayat yang ke-6 yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini, Tuhan menyatakan dirinya. Siapa dirinya sesungguhnya kepada para murid. Sehingga saya percaya tidak hanya kepada para murid, tetapi kepada kita semua yang hadir di pagi hari ini juga akan semakin diteguhkan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, agar kita tidak menjadi bimbang, kita tidak menjadi ragu, apakah jalan yang kita tempuh saat ini sudah benar? Apakah iman keyakinan kita kepada Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang tepat di dalam hidup kita untuk mencari jalan keselamatan bagi setiap kita di tengah-tengah pengajaran bahwa banyak jalan ke Roma. Semua agama mengajarkan hal kebaikan, hanya caranya, bentuknya yang berbeda. Tetapi tujuannya sama, tujuannya satu, yaitu untuk datang menyembah kepada Allah yang Esa. Di ayat yang ke-6 ini Tuhan menyatakan dirinya. Apakah benar bahwa pandangan yang selama ini terjadi adalah hal yang benar yang dipahami oleh orang-orang secara umum? Ayat yang ke-6 bagian yang pertama, Tuhan mengatakan akulah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau hanya sekedar kita memahami dalam konteks bahasa kita, untuk mengikrarkan, untuk menyatakan, maka seseorang mengakui di hadapan orang banyak, aku adalah si A, aku adalah si B, dan seterusnya. Tetapi dalam teks Alkitab yang kita miliki memberikan penjelasan yang lebih dalam. Meskipun Alkitab LAI kita hanya memberikan penjelasan penerjemahan secara sederhana untuk menolong kita, karena tidak mungkin Alkitab akan menjelaskan secara detail berkaitan dengan kata per kata, maka Alkitab kita tentunya tidak akan setebal yang kita punya sekarang. Akulah yang digunakan oleh Tuhan Yesus itu adalah satu kata di mana di dalam bahasa asli Yunaninya itu ego eimi. Itu satu kata di mana kata ini khusus hanya digunakan untuk menyebut akan Allah atau sejajar dengan Yahweh YHWH di kitab Perjanjian Lama. Seperti di Keluaran pasal 3 ayat 14, bagaimana Tuhan menyatakan kepada Musa, aku adalah aku. Akulah ini sama sejajar dengan apa yang Alkitab Perjanjian Lama di kitab Keluaran Tuhan katakan kepada Musa.
Dengan kata lain berarti ketika Tuhan berkata akulah sampai 7 kali dalam kitab Injil, Tuhan menyatakan dirinya, itu berarti akulah, berarti aku ini adalah Yahweh. Aku ini adalah Allah yang ada, yang hadir bersama-sama dengan umat yang ada. Pengikraran Tuhan Yesus tentang dirinya bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi karena Yesus ingin menyatakan bahwa Dia adalah Allah, sehingga tidak membuat para murid menjadi gelisah di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Allah yang rela meninggalkan keilahiannya, Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Dan ketika Tuhan menyatakan bahwa aku adalah YHWH, Yahweh, aku adalah Allah, dan kemudian Dia mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika Tuhan menyatakan ini kepada para murid, Tuhan Yesus sedang menyatakan, bukan mengatakan bahwa aku adalah salah satu jalan, kebenaran, dan hidup, bukan. Tetapi terjemahan yang tepat adalah aku adalah satu-satunya jalan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita paham kalau kalimat ini mengatakan bahwa akulah satu-satunya jalan. Maka kita atau orang lain dapat memahami dan mengerti kalau hanya satu-satunya, maka tidak ada jalan lain. Mengapa tidak ada jalan lain? Atau dengan kata lain, mengapa Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan dan tidak ada jalan yang lain untuk menuju kepada Bapa? Karena jalan yang lain datangnya dari manusia. Dan kita tahu kalau datangnya dari manusia, setiap manusia itu adalah orang yang berdosa. Kita melihat di kitab Perjanjian Lama bagaimana Tuhan memberi solusi, memberi jalan keluar. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kalau kita ingin pulih hubungan kita, menikmati surga bersama dengan Tuhan, maka ada aturan-aturan yang harus ditepati, sehingga kemudian Tuhan memberikan hukum. Paling sederhana, 10 perintah Allah diberikan kepada manusia. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat melakukan 10 hukum Allah dengan sempurna. Tidak hanya 10, tetapi 1 bagian hukum Allah yang diberikan pun kita tidak bisa melakukannya dengan baik dan sempurna. Apalagi kalau itu ke-10 hukum yang ada. Mengapa hanya satu-satunya jalan kepada Bapa untuk bisa masuk ke dalam surga hanyalah di dalam Tuhan Yesus Kristus? Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sendiri yang datang dan hadir, menjelma menjadi manusia sebagai jalan, sebagai sarana untuk dapat kita mengalami kembali perjumpaan dengan Tuhan. Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita bisa memahami mengapa hanya ada 1 jalan dan tidak ada jalan lain, karena 1 jalan itu yang membuat adalah Allah sendiri. Allah sendiri yang hadir, akulah atau YHWH itu yang hadir menjadi perantara antara umat agar bisa kembali mengalami perjumpaan secara pribadi
bersama dengan Bapa di surga. Sehingga tidak ada jalan yang lain yang bisa membawa kepada keselamatan. Kemudian semakin diperkuat, semakin diperkokoh dengan pernyataan Yesus. Bahwa Yesus satu-satunya jalan itu karena dia adalah Allah. Dan dia adalah satu-satunya kebenaran dan satu-satunya kehidupan yang bisa memberikan kehidupan kepada setiap kita yang percaya kepada Allah. Dia adalah Allah yang benar, yang menjadi perantara, yang menyatakan kebenaran Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kalau kita ingin melihat satu kebenaran yang sesungguhnya di tengah-tengah kebimbangan dan di tengah-tengah kebingungan kita, mana yang benar, mana yang sesungguhnya, maka kita dapat melihat di dalam diri, di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mengalami kebingungan, kegelisahan, ketidakberdayaan, maka ketika kita menghampiri Tuhan Yesus, maka kita akan diarahkan hidup kita. Akuilah dia dalam segala jalanmu, maka ia atau Allah atau Tuhan akan meluruskan jalanmu. Di tengah-tengah kebimbangan, di tengah-tengah ketidakmengertian dan ketidakpastian di dalam diri kita. Ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, maka Tuhan akan mengarahkan hati kita, pikiran kita untuk bersafaat, untuk berdoa. Dan di tengah-tengah kita bersafaat, kita berdoa itu, Tuhan akan mengarahkan kepada kita untuk kita mendoakan sesuatu, untuk kita berbicara kepada Tuhan, dan setelah itu kita akan mengalami kelegaan dan damai sejahtera. Jangan sebaliknya ketika kita gelisah, ketika kita bimbang, lalu solusi yang kita cari makan saja untuk menghilangkan kepenatan hati. Tidur saja agar kemudian hilang dan fresh. Jalan-jalan saja, melakukan kesenangan-kesenangan yang kita sukai sehingga kepenatan hati, kegelisahan hati menjadi hilang dan hati kita menjadi sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu sifatnya hanya semu dan sementara. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita mencurahkan kegelisahan hati kita, kita mencurahkan isi hati kita kepadanya, maka Tuhan yang akan meluruskan, Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan menolong apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan. Karena Tuhan adalah kebenaran yang menuntun dan membawa kita kepada kebenaran. Semakin dipertegas Tuhan sebagai jalan, diterangkan dengan Dia adalah kehidupan. Karena di dalam Kristus ada kehidupan, ada keselamatan yang Tuhan beri kepada setiap kita, sehingga kita orang-orang yang percaya akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kalau manusia, mereka mati, kemudian akan mati selama-lamanya. Tetapi karena Kristus adalah Allah, sehingga ketika Ia mati maka Ia bangkit, dan lewat kebangkitannya itu memberikan kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepada Bapa, sehingga bisa mengalami perjumpaan kepada Bapa yang di surga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6.
mengingatkan, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Bahwa kalau kita ingin datang kepada Bapa, hanya ada satu jalan yang bisa menjadi perantara kita untuk menuju kepada Bapa, yaitu hanya lewat Tuhan Yesus saja. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan yang memberikan jalan kepada setiap kita. Kalau kita tahu dan kita mengerti bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan untuk kita mendapatkan anugerah keselamatan, maka mari kita semakin sungguh-sungguh, semakin serius di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena jalan yang kita pilih sudah benar. Dan Tuhan sendiri sudah menyatakan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Sehingga di dalam kehidupan yang kita jalani, yang kita alami, ketika di tengah-tengah perjalanan hidup kita mungkin mengalami keraguan, kita mengalami kebimbangan karena berbagai macam hal dan masalah yang kita alami. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena itu bukan solusi yang tepat bagi hidup kita. Tetapi justru mari kita semakin mendekatkan hati kita, mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Karena kalau kita mencari keinginan kita mencari jalan keluar sendiri tanpa dengan Tuhan. Kitab Amsal mengatakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi berujung menuju maut. Itulah pola pikir manusia. Kalau kita menganggap ini sepertinya sesuatu yang baik untuk saya lakukan, solusi yang terbaik bagi setiap permasalahan, kita tidak tahu di ujung apakah itu memang mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Bahkan jangan-jangan justru itu mendatangkan maut. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kejar justru menuju kepada maut. Tetapi ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, di tengah-tengah pergulatan, pergumulan yang kita alami dalam kehidupan ini, kita terus berdengar-dengaran kepada Tuhan, beriman yakin sungguh kepada Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan yang akan menyertai setiap langkah kita di tengah-tengah keterbatasan yang kita punya. Tetaplah terus setia dan percaya kepada Tuhan. Allah yang benar itu, Allah yang hidup itu akan menuntun jalan hidup kita kepada kebenaran dan kehidupan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sabda kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau yang meneguhkan kami, bahwa Tuhanlah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Karena Tuhan adalah Tuhan Allah Yahweh yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang menolong bangsa Israel keluar dari kesesakan Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Demikian juga karena Allah yang kami sembah, kami juga percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kami di tengah-tengah peziarahan hidup di dalam dunia ini. Di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, di dalam ketidakberdayaan kami datang kepadamu.
Kami percaya seperti janji kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan menolong kami. Ketika kami berjalan di dalam jalan-Mu, maka Tuhan Engkau akan meluruskan jalan kami. Engkau akan membawa kami kepada kebenaran. Engkau akan membawa kami kepada kehidupan yang sesungguhnya di dalam pengiringan kami. Di tengah-tengah keterbatasan kami, iman kami percaya Tuhan akan menolong kami lewat Roh Kudus-Mu yang Tuhan beri. Berkati setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini dengan segala pergumulan, pergulatan hidup di dalam keluarga, di dalam pekerjaan yang dialami. Kami percaya ketika hati jemaat-Mu melekat kepada Engkau, mereka bertanya kepadamu, mencari wajah Tuhan, maka Tuhan Engkau yang akan menjumpai, akan melimpahi dengan damai sejahtera, memberi jalan keluar yang terbaik, sehingga lewat mulut dan hati jemaat-Mu dapat bersorak-sorai, memuji dan meninggikan akan nama-Mu. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman-Mu, untuk pernyataan Tuhan, bahwa Tuhan adalah Yahweh, Allah yang disembah oleh bangsa Israel, dan Allah yang kami sembah, Allah yang Esa. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, sebentar kita akan berdoa untuk persembahan. Seperti biasa, nanti setelah kita selesai ibadah, kita bisa memasukkan dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di depan pintu. Dan pada pagi hari ini, pembimbing persembahan kami ambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Ibu, mari kita berdoa dalam persembahan ini. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas lawatan Tuhan pada kebaktian pagi hari ini. Dan sebentar kami akan mempersembahkan, biarlah Tuhan berkati tangan-tangan yang mempersembahkan. Biarlah persembahan ini menjadikan suatu karya Tuhan di tempat ini menjadi lebar dan menjadi kuat karena kebenaran firman Tuhan. Dan jadikan kami Tuhan alat-Mu untuk menjadi alat kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak Ibu, sering di dalam kehidupan kita ini bingung, bimbang masalah jalan yang kita tempuh. Ya kan? Banyak orang-orang Kristen meninggalkan jalan yang benar itu. Begitu juga sebaliknya. Banyak orang-orang yang bukan Kristen malah sangat pesat sekali percaya tentang kebenaran dan percaya Yesus. Kita sering mendengar artis-artis yang sangat populer masuk Kristen, Islam masuk Kristen, Kristen masuk Islam, itu kelihatannya sudah biasa. Tetapi itu karya Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan bisa mengangkat kapanpun dan dimanapun mengikut jalan yang benar. Kita sebagai orang muda sering meninggalkan jalan yang benar, sering meninggalkan Tuhan
karena pekerjaan, ditawari pekerjaan ini, mengikut jalan yang ini. Sering terjadi seperti itu. Ungkapan pada pagi hari ini Bapak Ibu, melalui pujian yang akan kita naikkan, kita bisa merasakan betapa besar Tuhan memberikan jalan yang harus kita tempuh, meskipun berliku-liku itu. Kita akan akhiri dengan suatu pujian, berliku-liku dalam kehidupan ini. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan beri. Karena Tuhan menjadi jalan bagi kami, sehingga kami mendapatkan anugerah keselamatan yang tidak dapat kami raih dengan apapun juga. Bapa yang mengasihi kami datang kepadamu
Kami percaya rahmat dan anugerah-Mu melimpah atas setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita mohon berkat Tuhan turun atas setiap kita, pribadi lepas pribadi, pada pagi hari ini. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, silakan bersaat teduh, Tuhan memberkati.